different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Dari siapa? Suci. Menurut Anda, apa dampak yang terjadi jika orang-orang mengabaikan Pancasila sebagai panduan beretika dalam bermasyarakat? Kalau menurut saya, misalnya kita tidak mengamalkan Pancasila sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki dampak yang luas, baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun secara luas untuk bagi nusa dan bangsa. Misalnya contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari, jika kita tidak mengamalkan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan sila ke-3 persatuan Indonesia, itu bisa menghilangkan rasa toleransi. Misalnya contohnya nih yang seperti umum perbedaan agama. Misalnya ada istilah dari antisosial. Misalnya ada tetangga kita yang beragama lain, itu bisa jadi membuat beberapa perbedaan pendapat. Ada juga yang kadang saling menghina di media sosial dan lain-lain, sehingga lingkungan sekitar akan menjadi tegang. Mungkin seperti itu. Lanjut ke soal yang kedua. Menurut Anda, kenapa etika Pancasila sangat penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan Indonesia? Jadi yang pertama, Pancasila itu mengajarkan bagaimana kita saling menghormati. Misalnya walaupun kita berbeda-beda agama dan cara ibadah itu, tapi intinya kita sama-sama memiliki Tuhan dan kepercayaan masing-masing, sehingga kita harus saling memanusiakan. Contoh misalnya nih ada teman kita yang puasa dan teman-temannya yang mungkin beragama non muslim itu menghormati temannya dengan tidak makan dan minum di depan yang sedang berpuasa. Menurut Anda, apa aja sih yang tantangan atau hambatan yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai sistem etika? Jadi tantangan terkait Pancasila itu tidak hanya dalam kehidupan masyarakat yang elit. Di kehidupan kita sehari-hari pun ada beberapa tantangan. Misalnya salah satunya contohnya saat ini yang lagi marak itu di media sosial. Ada istilahnya dalam tanda kutip jari-jari jahat. Jadi banyak netizen yang menebarkan hoax, kebencian dan lain-lain, itu bisa merusak persatuan dan kerukunan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara tentang Pancasila sebagai sistem etika nih di negara kita. Jadi di sini saya bersama Kak Imam. Apa? Oh, kenal nih, saya Imam, Ketua BEM Fakultas Peternakan. Halo guys. Nah, jadi sini gini Kak, pertanyaan saya itu apa sih dampak buruknya kalau kita tuh nggak menerapkan Pancasila sebagai sistem etika di kehidupan masyarakat bernegara? Oke, ya, pandangan ya ini kalau kita tidak menerapkan Pancasila ya, yang 5 itu, maka beberapa hal akan bisa terjadi. Pertama, kurangnya toleransi antar agama ya. Terus kedua, kurangnya rasa keadilan yang tinggi. Jadinya mungkin rasa bermasyarakatnya akan kurang, rasa toleransinya juga akan kurang, dan masih banyak hal-hal negatif ya jika tidak berpatokan atau tidak menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi itu sebagai filosofi hidup kita lah sebetulnya, yang 5 itu.
pentingnya itu. Ya, kalau ditanya pentingnya, mungkin salah satu hal adalah kita mempunyai rasa toleransi keagamaan yang paling tinggi mungkin. Ya, kalau memang sudah diterapkan, contoh kecilnya dalam kehidupan bermasyarakat, contoh kita hidup di negara Indonesia masih banyak sekali agama-agama yang memang ada gitu. Nah, itu salah satu bentuk rasa kita punya toleransi yang tinggi. Terus dalam bermasyarakat, ya gotong royong juga termasuk dalam berkehidupan di bermasyarakat, terus keberagaman, ya masih banyak lagi dalam berkehidupan, ya sesuai dengan keadilan sosial gitu. Mungkin itu setelah diterapkan gitu. Oke. Satu lagi nih Kak yang terakhir. Setelah kita mengetahui dampak buruknya, terus pentingnya, dan yang terakhir itu tantangan atau hambatannya gitu. Oh ya, mungkin salah satu tantangan yang terbesar dalam penerapan Pancasila mungkin untuk saat ini adalah kesenjangan pendidikan itu menjadi point of view-nya dari penerapan Pancasila. Dan salah satunya adalah interpretasi, itu mungkin salah satu paling lemah mungkin antara perbedaan interpretasi nilai gitu. Itu menjadi akar permasalahan jika memang ingin banget ditetapkan atau diterapkan sila kelima ini atau Pancasila yang banyaknya gitu. Nah, itu mungkin pandangan atau paradigma sendiri itu teman-teman semua. Baik, terima kasih Kak udah menjawab. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melakukan wawancara mengenai Pancasila sebagai sistem etika dalam bermasyarakat. Di sini saya bersama Ibu siapa? Bu Siti Atika. Oke. Jadi saya akan memberikan Ibu Siti Atika ada 3 pertanyaan tentang Pancasila sebagai sistem etika dalam bermasyarakat. Jadi pertanyaan pertama itu adalah, menurut Ibu, apa sih dampak buruk yang terjadi kalau Pancasila itu tidak diterapkan dalam bermasyarakat? Dampak buruknya antara lain manusia itu tidak bermoral jika tidak diterapkan di masyarakat, karena Pancasila itu adalah pedoman hidup, terutama akhlak di masyarakat. Contohnya sila kelima. Andai kan kita sebagai istri misalnya kan hidup, kalau kita hidup boros berarti bertentangan dengan sila kelima kan? Ya, buka keran saja kenapa harus besar-besar? Kalau sedikit yang kita cuci cukup, ya, itu termasuk. Nah, jika misalnya itu salah satu sila kelima, sila keempat misalnya. Oh sudah tadi sudah sila kelima, sekarang sila pertama. Misalnya ada teman kita yang non muslim, terus ada yang muslim. Kalau tidak ada Pancasila sila pertama itu, maka tidak ada toleransi antara beragama. Misalnya juga itu antar agama, sekarang intern agama saja ada seperti di kos ini, berteriak-teriak cerita yang besar-besar sementara sholat maghrib yang itu kan nggak toleransi. Itu dampaknya jika dia tidak mengamalkan Pancasila. Lalu pertanyaan kedua adalah, kenapa sih Pancasila itu penting untuk menjaga kerukunan gitu dalam bermasyarakat? Ya seperti tadi, Pancasila itu untuk menjaga kerukunan. Tanpa Pancasila sebagai pedoman kita hidup, maka kita akan saling bermusuhan. Jelas. Kita mau sholat di lapangan, bunyi motor yang anak muda itu kan tidak rukun namanya. Nah, itu salah satunya. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya Ibu. Menurut Ibu, apa sih tantangan kita atau hambatan kita dalam menerapkan Pancasila di kehidupan bermasyarakat? Ya, hambatannya antara lain ini pengaruh globalisasi. Mungkin lihat anak-anak muda itu lihat apa di dalam TV dia tirukan, sementara bertentangan dengan Pancasila, itu salah satu dampaknya. Ya, terus yang kedua mungkin karena kenakalan anak-anak sendiri. Ya, karena di rumah tangganya tidak diterapkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berumah tangga itu sendiri. Apa dampak buruk yang terjadi kalau orang mengabaikan Pancasila sebagai panduan beretika?
Kalau apa dampak buruk ya? Dampak buruk. Kan kita tahu bahwa Pancasila itu adalah selain dia sebagai dasar negara, dia juga dasar dari orang-orang seharusnya beretika di Indonesia ini. Artinya kalau orang-orang mengabaikan apa yang menjadi panduannya untuk beretika atau melakukan sesuatu, yang orang-orang bakalan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Chaos gitu, atau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi karena tidak ada panduan seperti itu. Oke, yang kedua, menurut Anda, kenapa Pancasila sangat penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan di Indonesia? Ya. Jadi maksudnya seperti yang saya katakan sebelumnya, kan Pancasila itu sebagai dasar negara. Artinya setiap orang di Indonesia itu seharusnya menjadikan Pancasila landasan dia untuk melakukan sesuatu, berpendapat, bagaimana dia mempersepsikan sebuah hal yang ada di depannya. Nah itu kan kalau setiap orang melakukan atau menggunakan Pancasila sebagai itu sebagai jadi kompas dalam hidupnya kan, maka kita akan memiliki kesamaan, dan itu landasan kesatuan. Jadi kalau orang tidak menggunakan Pancasila sebagai landasan atau kompasnya dalam hidup, ya pastikan persatuan itu akan sulit terwujud. Sehingga dari sini kan bisa kita lihat betapa pentingnya Pancasila dalam menjaga kesatuan. Yang terakhir Mas, menurut Anda, apa tantangan yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia ini terhadap Pancasila sebagai sistem etika pada zaman ini? Ya, nanti saya kira tantangan terbesarnya ya ini informasi dan globalisasi informasi dengan internet ini. Artinya semua pemikiran, semua keyakinan itu kan yang ada di dunia kan sekarang bisa diakses oleh siapapun dengan bebas. Kalau kita bandingkan dengan dulu yang mana media itu kan sangat dikontrol oleh pemerintah, baik TV, radio ataupun media cetak kan sangat terbatas. Sedangkan sekarang orang bebas memilih apa yang bisa dia yakini, apa yang dia percayai. Nah itu kan menjadi tantangan bagi Pancasila itu sendiri. Orang-orang kan bisa meyakini hal yang bisa berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila dan sebagainya. Mungkin itu ya. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa dampak buruk yang terjadi kalau orang-orang abaikan Pancasila sebagai panduan beretika dalam bermasyarakat? Banyak ya dampak buruknya, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa Pancasila sendiri adalah landasan beretika ya dalam bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. Dampak yang paling sering terlihat dan sudah lama kita rasakan yaitu hilangnya moral dan etika para pemerintah, korupsi, nepotisme. Itu semua terjadi karena mereka mengabaikan Pancasila, tidak menanamkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Juga hilangnya rasa percaya rakyat kepada pemerintah akibat daripada perbuatan buruk pemerintah sendiri karena mengabaikan Pancasila. Itu sangat banyak ya dampak buruknya. Itu saja yang bisa disebutkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, kenapa etika Pancasila sangat penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan di Indonesia? Karena balik lagi, karena Pancasila adalah landasan kita beretika dan berperilaku gitu. Kalau misalkan perilakunya baik, kalau misalkan landasan ideologinya baik, Pancasila kan sebagai landasan ideologi juga kan, sebagai landasan sistem kita gitu. Karena kalau sudah berlandaskan Pancasila, berarti semua akan rukun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut Anda, hambatan yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai sistem etika? Untuk tantangan dan hambatannya mungkin karena salah satunya adalah kurang pemahaman dan pengalaman dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
terutama untuk generasi muda ya, karena mungkin pengaruh globalisasi dan modernisasi yang menuntut dan menggerus nilai-nilai tradisional, mengancam etika Pancasila begitu. Jadi ya itu. Saya Bayi Aulia Darasika dari Prodi D3 Agribisnis Peternakan. Menurut Anda, apa dampak buruk yang terjadi kalau orang-orang abaikan Pancasila sebagai paduan beretika dalam bermasyarakat? Dampak buruk mengabaikan Pancasila, ya hilangnya identitas dan karakter bangsa, sehingga meningkatkan masalah sosial terutama terhadap lingkungan dan meningkatkan korupsi, menyalahgunakan narkoba, kekuasaan dan sebagainya. Ya kurang lebih lah seperti itu. Menurut Anda, kenapa etika Pancasila sangat penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan di Indonesia? Untuk kepentingan berkaitan dalam persatuan dan kesatuan sosial, ya untuk memperkuat kesatuan bangsa, menjaga kehormatan, saling menghormati lah, saling menghargai sesama bangsa, sesama sudah. Baik, terakhir, menurut Anda apa saja tantangan atau hambatan yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia terhadap masyarakat? Jadi tantangan atau hambatan dalam sistem beretika dapat merubah sosial dan budaya hingga lunturnya wibawa kepemimpinan. Ya kira-kira seperti itulah.